Jenengan saged ngeterni kula mriku, saged. Orang ini minta saya temani. Saya temani satu malam. Selepas subuh dia pamit keluar dari sini. Tapi tas itu tetap di sini. Tas yang isi uang Yang tadi. isi uang tadi sampai 3 hari, dan pada saat hari terakhirnya ke sini saya bilang, Pak, tolong sebelum panjenengan kundur saking mriki, uang itu jumlahnya berapa, tolong Pak jenengan hitung. Tapi ini jenengan hitung sendiri saja. Seringkali Mas ada tamu malam dengan tujuan-tujuan tertentu. Dan disuruh menggandakan uang kan? Betul. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jadi di kesempatan hari ini saya berada di daerah Tuban, Jawa Timur. Saya akan mencoba mengangkat sejarah tentang sebuah makam yang dimana makam ini merupakan makam leluhur di Kecamatan Tuban ya. Seperti ini, jadi sangat terawat. Di sebelah kiri merupakan tempat untuk cuci atau wudhu dari makam Mbah Ronggo. Kelurahannya ikut Ronggo Mulyo ya, kecamatannya Tuban, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Di tengah-tengah makam umum, ini adalah makam orang yang sangat berjasa di Tuban. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ngapunten. Pak Edi Ronggo, lucu banget. Matur suwun Pak Edi. Terima kasih atas waktunya. Yang kebetulan saya sudah kenal beliaunya 1 tahun yang lalu Pak Edi. Pernah kita konten di sini. Beliau ini Pak Edi ini tinggal di tengah makaman umum yang sudah lama, dan karena sudah kenal jadi ya saya agak-agak sedikit sungkan juga sih sebenarnya. Pagi-pagi sudah saya dodok ini tadi. Ya, Pak Edi, terkait dengan makam yang ada di tengah pemakaman umum yang ikut di Desa Ronggomulyo kalau nggak salah. Ronggomulyo, Kecamatan Kota Tuban. Tuban, Jawa Timur. Ini kan makam sesepuh atau luhur ya. Iya. Siapa sih sebenarnya beliaunya ini, Mbah Ronggo itu Pak Edi? Mengenai asal muasal Mbah Ronggo dari cerita tutur, dan juga cerita tersebut dikuatkan manuskrip cepu, bahwasanya Mbah Ronggo ini masih terah keturunan Raja Mataram Islam. Nah, beliau sendiri, Mbah Ronggo, putra dari Adipati Cokrojoyo, yang kadipatennya berada di Jepuro atau Yuwono sekarang. Jadi sekarang disebut Yuwono, dulu Kadipaten Jepuro. Nah, beliau adalah putra dari Cokrojoyo yang kemudian nyantri kepada Sunan Ngerang. Selama nyantri ini, beliau sering bertemu dengan Indang Pujinah. Indang Pujinah ini tak lain adalah putri daripada Sunan Ngerang itu sendiri. Karena seringnya bertemu, akhirnya terjadilah rasa suka di hati Raden Ronggo tersebut. Namun cintanya ditolak atau bertepuk sebelah tangan dengan dalih Mbah Ronggo ini terlalu tinggi derajatnya begitu. Jadi Roro Pujinah merasa sungkan, merasa tidak sederajat bila harus berdampingan dengan seorang pangeran. Maka Indang Pujinah pun menyampaikan suatu
permohonan atau permintaan yang tidak masuk di akal. Intinya saya mau dinikah panjenengan Kanjeng Pangeran, tapi dengan catatan panjenengan harus bisa mewujudkan keinginan saya. Nah, Raden Ronggo ini akhirnya menyanggupi apa permintaan kamu. Permintaan Endang Pujinah tersebut adalah untuk memboyong pintu atau gapuro Taman Kaputren Majapahit untuk ditempatkan di Kadipaten Jepuro. Nah, pada masa itu Majapahit masih ada dengan bersamaan dengan adanya Keraton Kadilangu atau Demak Bintoro. Jadi masih Majapahit sudah di masa-masa Mojopahit yang terakhir ketika Prabu Girindrawardhana. Nah, di sini maka puing gapuro Mojopahit yang akan diboyong itu disanggupi karena Raden Ronggo ini mempunyai perewangan, ya, sejenis perewangan atau kodam gitu, menurut ceritanya. Namun si Baju Barat, nama jin tersebut, yang diambil hanya kusennya, daun pintunya, kusen dan daun pintunya saja, tidak bersamaan dengan gapuro taman. Maka Endang Pujinah tidak mau atau tidak mau menerima dengan berucap, Raden, Anda tidak bisa mewujudkan permintaan saya, maka Anda tidak layak untuk menjadi imam saya. Saya tidak mau untuk dijadikan istri. Marahlah Raden Rangga ini, kemudian kusen ini dilemparkan sampai bersuara menggelegar, laksana geledek atau petir. Orang Jawa menyebutnya gelap. Dengan ledakan yang dahsyat itu, Endang Pujinah terkapar karena terkejut. Santri Ngerang semuanya ketakutan dengan terkaparnya Endang Pujinah ini. Sunan Ngerang pun datang dan menanyakan apa penyebab ini. Itu sampai akhirnya datang pula Kanjeng Sunan Muria di situ. Didatangkan juga Kanjeng Bupati Cokrojoyo, karena dari pengaduan beberapa santri, penyebab terkaparnya Endang Pujinah adalah Raden Ronggo. Sunan Ngerang sebagai manusia biasa, meskipun ilmu makrifatnya sudah tinggi, namun rasa marah karena ditinggal melihat keadaan putrinya itu pun, dia sempat berkata, sopo wae atau siapa saja yang berbuat siksa terhadap anak saya, niscaya selamanya tidak akan didekati wanita. Itu. Nah, adapun Kanjeng Sunan Muria yang pada saat itu pirsa, berkata kepada Sunan Ngerang yang kebetulan adalah mertuanya sendiri. Kakaknya Endang Pujinah dinikah oleh Raden Muria tersebut atau Sunan Muria. Nyuwun pangapunten Kanjeng Sunan, sejatosipun Keng Rayi Pujinah menika boten sedo nanging namung kantoko. Kanjeng Sunan adik
Pujinah tidak meninggal, tapi hanya semaput atau pingsan. Setelah dilihat ternyata benar, pingsan. Akhirnya Endang Pujinah pun bercerita bahwasanya penyebab dia terkapar bukan karena Raden Ronggo, melainkan karena dia terkejut dengan suara ledakan. Merasa bersalah, Sunan Ngerang pun berujar, "Duh Gusti Apuranto, sisiping sabdo mugi boten hanumusi." Yang maksudnya, ya Allah mohon maaf, saya terlalu kilaf, terlalu kelepasan berujar. Mohon ujar saya ini tidak berlebihan. Sedangkan Raden Ronggo, kembali ke Raden Ronggo, ketika peristiwa Pujinah ini terkapar, Raden Ronggo pun melarikan diri. Nah, dalam pelariannya ini, Raden Ronggo tidak tahu keadaan di situ, dia langsung menuju ke salah satu goa, Goa Sirayu, yang mana goa tersebut ada di wilayah Pati, Jawa Tengah. Di dalam goa ini, Raden Ronggo mengheningkan rapsa, menenteramkan jiwa dan mengakui segala kesalahannya. Hingga akhirnya muncullah Kanjeng Sunan Kalijogo, yang mana pada konon ceritanya Kanjeng Sunan Kalijogo masa itu sudah badan alus, sudah ruhnya menemui Raden Ronggo. Jebeng Ronggo, siroku darbe kaluputan apa nganti lumaris lumebu ning ngerong. Raden Ronggo, kamu itu punya kesalahan apa sampai kamu melarikan diri ke dalam goa? Diceritakan kronologi dia dengan Endang Pujinah tersebut. Oh alah, perkara ngono kuwi siraku satriya, tan becik laku culika kaya dene celondo kang cerubu. Tidak baik kamu melakukan seperti itu, kamu itu satria. Akhirnya lamun sira pengin dandani lakunira, lumakuwa nut pleteking surya, ing kono sira bakal nemu usada yen ana wong nganggo sarwa wulung man iku kang dadi pangengeranira. Artinya, berjalanlah kamu ke timur seiring dengan terbitnya matahari. Jika nanti kamu bertemu dengan orang yang berbaju wulung dan berudeng wulung, berikat kepala wulung, itu yang akan menjadi jalan atau yang bisa kamu ngengeri gitu. Nah, berjalanlah Raden Ronggo ke arah timur hingga ketemu orang berbaju wulung itu bernama Ki Ageng Ruwut. Ki Ageng Ruwut sendiri sesepuh dari Majagung atau Bejagung. Nah, di sini Raden Ronggo dibawa di dalam pondok pesantren Bejagung tersebut. Di sini, di Bejagung ini, Raden Ronggo ketemu dengan para saudara-saudaranya. Hingga pada saat ini kebetulan di Tuban sedang terjadi pergolaan, di mana Kabupaten Tuban kosong, tidak ada bupatinya, karena bupatinya sedang melarikan diri akibat peperangan dengan Mataram. Tidak lain adalah
Bupati Aryo Dalem atau Bupati Dalem. Ini pro dengan company masa itu. Aryo Dalem ini melarikan diri. Kekosongan di Kabupaten Tuban ini, Raden Ronggo dijadikan Bupati Anon-Anon. Kalau sekarang mungkin Bupati Caretaker gitu ya, pejabat sementara. Jadi tidak punya wewenang untuk memerintah. Tidak punya wewenang untuk memerintah. Dan masanya pun tidak lama. Sampai di sini baru kemudian ketemu dengan Sumo Diningrat. Sumo Diningrat ini dari Kartosuro, bukan Sumo Diningrat yang dari Trah Sunan Pakubono III, bukan, tapi ini Tumenggung Sumo Diningrat. Kebetulan pangkatnya juga Sumo Diningrat. Nah, ini keluarga dari prajurit Kasenopaten Kartosuro, kemudian dipercaya untuk mengikuti Ronggo bersama istrinya Misri dan dua putranya Sumiar dan Kenini, hingga ditempatkan di Kranggan. Kranggan itu semacam rumah pendopo. Jadi misalkan kalau Katumenggungan ya Katumenggungan, pendopo lurah kelurahan. Nah, ini pendopo yang tempat asrama para Ronggo, pangkat Ronggo disebut Kranggan. Kranggan masih ada bekas dan tilasnya, namun sudah tertutup pertokoan, tepatnya di wilayah antara Jalan Basuki Rahmat dan Diponegoro. Jadi di situ asrama Kranggan itu. Dan Mbah Ronggo meninggal di Ronggo Mulyo karena pada saat itu yang membersihkan desa ini di beliau, maka dimakamkanlah di sini, disebutlah desa ini Ronggo Mulyo gitu. Dan Mbah Ronggo yang sari di sini ini dijadikan semacam apa ya, pusar desa. Pusar desa, cikal bakali desa. Jadi kalau ada haul Mbah Ronggo, kalau dulu ya haul itu kan pangapunten, ini kan ngikut tren saja. Kalau sebenarnya manganan. Kalau orang Ronggo Mulyo masih menyebutnya manganan atau sedekah bumi. Tapi pada saat manganan itu di banner ditulis haul Mbah Ronggo. Jadi itu melok tren zaman. Gitu. Masih ramai kalau pas sedekah bumi itu. Dan di sini kan ada 5 makam nih Pak Edi. Ini makam masih kerabat Mbah Ronggo atau makam siapa? Kalau dirunut dari urut-urutannya masih ya? Iya, jadi ini kan yang paling ini paling ujung barat ini Mbah Ronggo, lalu Den Somo, kemudian istrinya Raden Ayu Misri, kemudian putranya Sumiar, lalu yang paling ujung sana Kenini. Masih kerabat, okay. Kita coba sedikit melenceng dari pembicaraan ya. Dianggap melenceng sih enggak sih, karena di sini juga saya mendengar cerita ada, kita kaitkan dengan mistis. Ada kejadian mistis Pak Edi, katanya dulu pernah ada tamu ya yang mungkin salah kaprah, entah itu dapat petunjuk dari mana atau bisikan apa, itu tiba-tiba datang ke sini membawa 1 tas uang ya. Ya betul Mas, itu kejadiannya bisa dikatakan masih baru ya.
Tahun itu tahun 2009 kalau tidak 2010. Kebetulan penjenengan tanya pada saya tidak ngerti jenengan krungu kabar saka ngendi. Itu kebetulan sekali jenengan takonnya ning aku dan yang nerima tamu itu saya sendiri. Oh, Mas. Jadi jenengan langsung ya? Oh, pripun Pak? Gini, kronologinya itu ya sekitaran habis Isya, jamnya malah lebih malam. Jadi ini masih belum ada lampunya, Mas. Masih belum ada lampunya. Ada mobil sedan itu masuk. Terus kok bawa tas itu saya pikir ya mungkin family saya yang ada di Tulungagung dengan keluarga atau dari keluarga dari Kediri, nggak tahu ya, peteng. Terus ketika masuk barulah saya sadar bahwasanya itu bukan siapa-siapa saya, tapi tamu. Nah, tapi dalam hal ini izinkan saya untuk tidak menyebutkan namanya. Iya, privasi saja. Ya, tidak menyebutkan namanya. Tapi kalau orangnya apa asalnya, insya Allah saya sebutkan. Jadi dari apa ya desa atau semacam kota itu Candisari, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, mengakunya. Orang ini suami istri dan dia bercerita tentang usahanya yang kolap dan dia ada beberapa rumah dan tokonya akan disita bank. Begitu. Terus nggak tahu dia mau dari siapa, dia tuh minta tolong pada saya. Saya disuruh untuk menggandakan uang. Menggandakan uang? Iya. Dan saya ngomong, pangapunten Pak, kula niku sanes dukun, kula nggih mboten iso gandakne dhuwit, nek kula iso gandakne dhuwit wah kula pun gawe omah gedhe Pak, kula ngoten niku. Nah, akhirnya dia mungkin dianggapnya saya jual mahal atau bagaimana ngoten nggih. Tiba-tiba dia tuh ngangkat tasnya yang tadinya di bawah yang tadinya ditempatkan di bawah itu diangkat. Kula beto Pak Artane, saya bawa Pak uangnya. Ini loh. Ini kalau nanti jadi sekian bagian penjenengan, sekian persen bagian penjenengan, atau penjenengan minta apa? Pak, Bu, saestu, sungguh saya tidak bisa. Itu. Yang di sini namanya, yang di sini makamnya yang biasa menjadi jujukan orang itu mana? Gini ku cukup ngarep niku. Jadi kan saya di rumah, saya tunjukkan di sini karena jadi kan sakit ngeterni pulang ribu sakit. Saya antar sampai masuk ke sini. Pada masa itu ini masih belum cukup, Mas. Belum ada atapnya. Belum ada atapnya, masih separuh gini. Jadi masih terbuka. Hanya di sini ada pohon serut. Di dalam sini ada pohon serut. Nah, orang ini minta saya temani. Saya temani satu malam. Terus tidak tahu dia apa, mungkin berdoa apa saya juga tidak tahu. Intinya saya hanya menemani. Hingga selepas subuh dia pamit keluar dari sini. Tapi tas itu tetap di sini. Tas yang isi uang yang tadi. Isi uang tadi. Nah, saya yang bingung. Mau tak tinggal nanti bagaimana jika kalau tak tunggoni saya sendiri yang rugi dengan pekerjaan saya. Jadi mau tidak mau, karena orang ini meninggalkan uang ini, ya saya awasi terus. Sampai 3 hari. Sampai 3 hari, dan pada saat hari terakhirnya ke sini,
Ya terus terang saya agak sedikit sedikit takut nggih. Wong ngapunten pada masa itu masa-masa ya bisa dikatakan agak masa sulit lah bagi saya. Terus saya bilang, Pak, tolong sebelum panjenengan kundur saking mriki, uang itu jumlahnya berapa saya juga tidak tahu. Dan ketika panjenengan akan berangkat, akan kembali dari sini, uang itu jumlahnya berapa saya juga tidak tahu. Tolong Pak, jenengan hitung. Saya khawatir ketika saya tinggal kemana, barangkali nanti ada orang masuk dan mengambil sesuatu, kan saya juga boten ngitung. Karena masuk panjenengan saya tidak tahu jumlahnya, keluar pun saya tidak ingin tahu jumlahnya berapa. Tapi ini jangan hitung sendiri saja. Terus dia mengikuti saran saya, dihitung. Ya alhamdulillah orang tersebut tidak tidak ngesulo macam-macam gitu. Artinya tidak ada yang hilang gitu. Itu. Jadi seperti itulah yang membuat saya kadang-kadang memang di tempat ini seringkali Mas ada tamu malam dengan tujuan-tujuan tertentu gitu. Tapi baru orang ini yang aneh selama saya menempati rumah di dekat pesarian Mbah Ronggo. Yang menjadi pertanyaan itu kan, dari mana beliau bisa tahu bahwa jenengan tiba-tiba tahu namanya Pak Ronggo gitu ya? Nggih. Dan disuruh menggandakan uang kan? Betul. Gitu. Tapi jenengan tidak menanyakan itu dapat bisikan atau petunjuk dari siapa? Kebetulan waktu itu saya tidak bertanya. Nggih. Jadi saya semacam gimana ya? Blank gitu ya? Blank ya, bingung. bukan ya bingung karena tiba-tiba moro-moro ono nggak ada nih duit itu piye lho ngaten niku. Ataupun seperti ini mungkin menurut persepsi saya, ada bisikan gaib dari beliaunya Mbah Ronggo sendiri, mriniyo temonono iki kok duitmu iso dadi akeh ngoten, mungkin bisa seperti itu. Bisa jadi seperti itu, dan kemungkinan setelah bisa jadi uang ini tidak bertambah, tapi yang bertambah nilainya. Artinya begini, kan ada misalnya uang yang ketika dibelikan kembali lagi, dibelikan kembali lagi. Nah, mungkin seperti itu. Uang gaib gitu ya? Atau mungkin juga uang ini dengan uang yang sudah di-strike misalnya. Ini di-strike ini berkah lah. Uang tersebut menjadi pembuka berkah lagi gitu. Yang awalnya punya hutang sekian, harus membayar sekian, tapi dengan uang ini bisa cukup. Seperti itu mungkin. Ya, wallahu a'lam bishawab. Tapi sama-sama tidak ngehnya, Pak ya. Jadi beliaunya tadi pulang dengan keadaan membawa uang yang utuh seperti sedia kala. Nggak tambah, tidak kurang. Tidak kurang, itu anehnya. Oke lah, ya Pak Edi, terima kasih. Perbincangan kita hari ini sangat seru sekali. Ya mudah-mudahan bisa dipetik hikmahnya. Inilah cerita tentang kisah dari siapa beliaunya Mbah Ronggo dan apa saja yang orang itu datang ke sini. Kalau kita kupas masih banyak kayaknya cerita yang tentang sedikit pesan saya kepada saudara-saudara saya yang mungkin kebetulan menyaksikan tayangan ini. Monggo kalau mau hadir di pemakaman Mbah Ronggo dengan tujuan tawasul atau kirim doa. Mbah Ronggo adalah jasad yang terkubur dan tidak mampu berbuat apa-apa. Segala permohonan itu akan terkabul atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada daya upaya selain dari izin Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Betul. Oke, terima kasih Pak Edi waktunya. Semoga jenengan sekeluarga dengan sehat. Amin. Kita semua juga diberi keselamatan. Amin. Sehat dunia akhirat dan selalu mendapat petunjuk tentang kebaikan hidup di dunia sampai nanti ke jalan menuju ke akhirat, Pak Edi ya. Amin. Manusia semuanya. Jadi tangan kali ini saya akhiri sampai di sini dulu. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Karena kami sebagai manusia biasa tentu tidak luput dari salah ucap atau khilaf yang kami sampaikan. Harap dijadikan maklum. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.